Tomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada awalnya organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo, di antaranya Jong Java, Jong Sumantenbon, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islametenbon. Dipamerkan pula vandal-vandal organisasi pemuda, di antaranya Jong Islametenbon, Jong Java, Jong Sumantenbon, Perhimpunan Indonesia, Hizbul Waton, PPPI, dan Kepanduan. Terdapat juga majalah-majalah terbitan organisasi pemuda, di antaranya Sejarah Pergerakan Pemuda Indonesia adalah buku yang diterbitkan PPPI dalam rangka Kongres Pemuda Yogyakarta pada 23 Desember 1939. Solo Indonesia Muda adalah majalah yang diterbitkan Organisasi Indonesia Studi Club pada 1930. Indonesia Raja adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) pada 1929. Majalah ini merupakan media PPPI untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Gendeng Bongjong Java 1915 sampai 1930. Kitab Peringatan Jong Java. Buku ini diterbitkan oleh Pendoman Besar Jong Java pada tahun 1930 untuk memperingati 30 tahun Jong Java. School Atlas van Nederlands Oost-Indie adalah sebuah buku atlas tentang Hindia Belanda. Pemuda Indonesia adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Pemuda Indonesia pada 1927. Majalah ini merupakan media pemuda Indonesia untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Indonesia Merdeka adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1924. Majalah ini merupakan media PI untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Jong Java. Jong Java atau sebelumnya dikenal dengan nama Trikorodarmo didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjojo, Kadarman, dan Sudarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jong Java adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa, termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jong Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wirjo Sanjojo kemudian menjadi ketua Jong Java, Wongsonegoro sebagai sekretaris, dan Sutomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Jong Java antara lain Mulis, Musodo, dan Abdurrahman. Untuk menarik dan mengembangkan minat para pemuda, Jong Java memiliki beberapa kegiatan seperti Kesenian Jawa, Langen Siswo, Tim Sepak Bola Jong Java, dan Kepanduan Jong Java (JJP). Jong Sumantenbon. Jong Sumantenbon didirikan pada 9 Desember 1917 di Batavia. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera, dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Para pendiri Jong Sumantenbon adalah Tengku Mansur, Muhammad Ahnas, Muhammad Amir, Munir Nasution, dan Kamun. Tengku Mansur terpilih sebagai ketua pertama Jong Sumantenbon. Organisasi ini mempunyai cabang di Batavia, Bogor, Serang, Sukabumi, Bandung, Purworejo, Padang, dan Bukit Tinggi. Sejumlah tokoh pergerakan nasional yang lahir dari rahim organisasi ini diantaranya
Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Bahdir Jonan, Abu Hanifah, Adnan Kapau Gani, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Muhammad Amir. Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi berdiri pada 1927. Sebelumnya, pelajar dari Betawi bergabung ke dalam Jong Java ataupun Sekarukun. Para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru tempat Betawi menjadi identitas utama organisasi. M. Tabrani terpilih sebagai ketua pertama. Pada Kongres Pemuda kedua, pemuda kaum Betawi mengutus M. Rojani Suud sebagai panitia umum 5. Jong Islametenbon. Jong Islametenbon didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Berdirinya Jong Islametenbon tidak dapat dilepaskan dari dukungan Ki Haji Ahmad Dahlan dan Cokro Minoto. Ketua pertama Jong Islametenbon adalah Syamsurijal, sedangkan Haji Agus Salim diangkat sebagai penasihat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Jong Islametenbon aktif menghadiri rapat-rapat, baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Cahaya dari Timur. Para pemuda dari Jong Minahasa, Serikat Minahasa, Jong Ambon, dan Serikat Ambon juga berupaya menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan-perkumpulan pemuda ini mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan nasib rakyat di daerahnya. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas beberapa persoalan mulai dari pembentukan badan pusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa untuk mencapai Indonesia merdeka. Setelah 3 hari dilaksanakan pertemuan, Kongres Pemuda I menghasilkan beberapa poin penting, seperti cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Dan yang terakhir, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Manifesto Politik 1925 dimuat dalam Indonesia Merdeka edisi Februari 1925. Manifesto ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman pengurus PI 1925. Manifesto politik berisi 1. Hanya satu Indonesia yang merasa dirinya bersatu padu, menyampingkan perbedaan antar kelompok yang bisa mematahkan kekuatan penjajahan. Tujuan bersama kemerdekaan Indonesia menuntut realisasi suatu aksi massa nasionalis yang sadar dan menyadarkan diri kepada kekuatan sendiri. Yang kedua, partisipasi dari semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan ini juga merupakan suatu syarat yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan itu. 3. Unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah kenegaraan kolonial adalah konflik kepentingan antara si penjajah dan si terjajah. Kecenderungan dari politik ini, politik si penjajah untuk menyembunyikan dan menyamarkan unsur di atas harus dijawab dari segi si terjajah dengan lebih menajamkan dan menonjolkan kontradiksi. 4. Mengingatkan pengaruh penyelewengan atau salah arah dalam memoralisasi dari penjajahan kepada keadaan fisikal dan psikologi dari kehidupan Indonesia. Diperlukan secara kuat bekerja untuk meminimalisir hubungan spiritual dan material. Pemuda Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 di Bandung. Dengan nama awal Jong Indonesia, penggagasnya adalah R.M. Josepadi dan Noh Hadiningrat Sugiono, Mr. Senario, dan Mr. Sartono. Anggotanya terdiri dari murid AMS atau Algemene Middelbare School, THS yaitu Technische High School, RHS Rechthoek School, dan Stovia School tot Opleiding van Inlandisch
Ske Archen. Jong Indonesia mempunyai cabang di 8 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama Jong Indonesia lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Desember 1927. Kemudian Putri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuan. Nyi Sugiono terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Di sini juga ada PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat PPPI, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum, dan Teknis Hogeschool, Sekolah Tinggi Teknik pada September 1926. PPI bercita-cita untuk menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajah. Tokoh-tokoh PPI yang terkemuka antara lain adalah Sugondo Jojo Puspito, Sigit Goleraso, Sumitro, Samijono, Hendra Martono, Sobari, Rojani, Senargo, SDJ Posoponogoro, Konjoro, Wilopo, Sodarjo, Akagani, Amir Sajarifuddin, dan Abu Hanifah. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta, dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dari PPPI. Kongres ini dibagi menjadi 3 rapat umum, di mana pada rapat kedua, Kongres Pemuda II membahas masalah pendidikan. Dan hasil dari Kongres Pemuda II adalah Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini ada tokoh-tokoh pencetus Sumpah Pemuda seperti Rojani Soe, Muhammad Yamin, Sugondo Jojo Puspito, Amir Syarifuddin, Joko Umar Said, Kaja Sulankana, dan W.R. Supratman. 28 Oktober 1928, Gedung Indonesia Cukblau, Jalan Keramat Raya 106. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya W.R. Supratman. Para pelajar Indonesia di Belanda memilih nama Indonesia bukan tanpa alasan. Indonesia adalah sebuah nama yang mengandung identitas dan ideologi tersendiri di dalamnya. Nama Indonesia dipilih oleh para pelajar di Belanda karena mereka sama-sama berasal dari daerah jajahan dan tidak ingin dikenal berdasarkan etnis, melainkan satu kesatuan sebagai sebuah bangsa. Selain itu, nama Indonesia juga menggambarkan semangat kemerdekaan jika dibandingkan Netherlands Indie yang menunjukkan ketergantungan pada nama Netherlands atau Belanda. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman dan dikumandangkan pertama kali di muka umum pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta. Saat itu W.R. Supratman berusia 25 tahun dan disebarluaskan oleh koran Sinpo pada edisi bulan November 1928. Saat lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan, W.R. Supratman memainkan lagu tersebut menggunakan biola. Dan lirik lagu Indonesia Raya dipublikasikan dengan koran supaya para pemuda Indonesia saat itu dapat menghafalnya sebelum hari proklamasi. Disinilah biola W.R. Supratman. Biola ini dipergunakan oleh W.R. Supratman saat memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia
klub Boh di Kramat 106. Di sini ada piringan hitam rekaman lagu, yaitu usai membawakan lagu Indonesia Raya di Kongres Sumpah Pemuda, WR Supratman mendatangi Kim Jan untuk merekam lagu Indonesia Raya. Yeon Kim Jan adalah seorang pengusaha dan importir piringan hitam. Toko Yeon Kim Jan kala itu terletak di Pasar Baru. Perekaman tidak berjalan lancar karena tidak ada perusahaan rekaman yang berani merekam lagu Indonesia Raya. Akhirnya Yeon Kim Jan membeli sendiri alat rekaman yang akan digunakan pada saat pertama kali direkam. Lagu Indonesia dimainkan secara instrumental tanpa lirik. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi kepanduan yang menjadi wadah penanaman karakter para pemuda. Organisasi kepanduan tersebut antara lain JPO, KBI, INPO, JJP, dan NATIJ. Selain itu dipamerkan pula bendera organisasi INPO dan alat-alat kepanduan seperti peluit, kotak P3K, dasi, dan ikat pinggang. Di sini ada pengurus Kuartir Besar Kepanduan Bangsa Indonesia yang berdiri di sini ada Dr. Muwardi paling kanan dan juga yang duduk ada Sugandi Pringgo Diatmojo sebelah kiri dan ada Suratno Sastro Mitjojo yang di sebelah tengah. Di sini ada foto Pandu Wanita Indonesia, bukan hanya laki-laki tetapi kaum perempuan juga turut andil dalam gerakan kepanduan. Di sini ada IPindo menyelenggarakan Jambore Nasional 1 di Pasar Minggu, Jakarta pada 10-20 Agustus 1955. Berikut adalah sepeda motor Vespa yang digunakan oleh para pemuda ketika menyebarkan koran yang berisi lirik Indonesia Raya.